wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delvi Satriani. Di video kali ini kita akan belajar tentang pendekatan pembelajaran IPA. Pendekatan ialah cara pandang terhadap suatu subject matter, misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Syaifullah berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap, dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA yang pertama contextual teaching and learning, yang kedua inquiry, yang ketiga konstruktivisme, yang keempat keterampilan proses, dan yang kelima sains dan teknologi masyarakat atau biasa disebut STM. Tritanto mengatakan bahwa pendekatan contextual teaching and learning atau CTL merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sedangkan Blanchard mengatakan contextual teaching and learning atau CTL merupakan suatu konsepsi yang membantu guru menghubungkan konten materi ajar dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Menurut Tritanto, pendekatan kontekstual berdasarkan diri para kecenderungan pemikiran tentang belajar dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu proses belajar, transfer belajar, siswa sebagai pelaku belajar, dan pentingnya lingkungan belajar. Oke, masuk ke pendekatan kedua yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan penemuan atau pendekatan inquiry termaksud ke dalam strategi belajar heuristik yang artinya murid mencari dan mengolah materi pembelajaran. Melalui pendekatan ini membentuk sifat positif, kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka, dan mandiri. Pada diri sendiri berangsur-angsur akan tumbuh. Tahapan yang ditempuh dalam melakukan pendekatan inquiry yang pertama itu merumuskan masalah untuk dipecahkan murid, yang kedua menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis, yang ketiga siswa mencari informasi, data, fakta yang ditemukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis, yang keempat menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi, dan yang kelima mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi. Prosedur pelaksanaan pendekatan inquiry dalam pembelajaran itu ada 6 bagian. Yang pertama stimulus, yang kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat data perfection, yang kelima verification atau pembuktian, dan yang keenam generalization. Kelebihan dari pendekatan inquiry yang pertama itu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi ini dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang keempat, keuntungannya adalah strategi ini dapat melayani kebutuhan murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, murid yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Masuk ke pendekatan yang ketiga itu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pembelajaran. Menurut Muhammad, prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme itu ada 4 bagian. Yang pertama itu menekankan pada hakikat sosial dari pembelajaran, yaitu peserta didik belajar melalui interaksi dengan guru atau teman. Yang kedua,
Zona perkembangan terdekat yaitu belajar konsep yang baik adalah jika konsep itu berada dekat dengan peserta didik. Yang ketiga, pemagangan kognitif, yaitu peserta didik memperoleh ilmu secara bertahap dalam berinteraksi dengan pakar. Dan yang keempat itu mediated learning, yaitu diberikan tugas kompleks, sulit, dan realita, kemudian baru diberi bantuan. Keuntungan dan kelemahan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme ini memberikan keuntungan kepada siswa, yaitu dapat membiasakan siswa belajar mandiri dalam memecahkan masalah, menciptakan kreativitas untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Terjalinnya kerjasama sesama siswa dan siswa terlibat langsung dalam melakukan kegiatan dan dapat menciptakan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena timbulnya kebanggaan siswa menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa akan bangga dengan hasil temuannya, serta melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan kelemahannya adalah siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli matematika. Hal ini dapat mengakibatkan salah pengertian atau miskonsepsi. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menekankan proses memperoleh murid dalam menemukan sesuatu. Makna lain dari pendekatan ini adalah melihat dan menilai cara seorang murid mendapatkan hasil belajarnya dan dapat mengetahui hasil belajar mereka yang sebenarnya. Paul D. Egan dan kawan-kawan mengungkapkan ada 6 ciri pendekatan keterampilan proses. Yang pertama itu menekankan pentingnya belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai. Yang kedua itu menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, adanya penekanan belajar dua arah. Yang keempat, adanya keterlibatan intelektual dan emosional. Yang kelima itu adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam proses belajar mengajar. Dan yang keenam itu guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa. Masuk ke pendekatan terakhir yaitu pendekatan sains teknologi masyarakat atau biasa disebut dengan STM. Pendekatan STM atau sains teknologi masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains atau IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains teknologi dan masyarakat atau STM berlandaskan 3 hal. Yang pertama, hubungan erat antara sains teknologi dan masyarakat. Yang kedua, proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga itu ada 5 ranah pembelajaran. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua ranah efektif, yang ketiga ranah proses sains, yang keempat ranah kreativitas, dan yang kelima ranah hubungan dan aplikasi. Kelebihan pendekatan STM atau sains teknologi masyarakat. Yang pertama, beberapa kelebihan pendekatan sains teknologi masyarakat antara lain yang pertama, siswa dapat melihat hubungan atau nilai tentang apa-apa yang mereka pelajari di bangku sekolah dengan kehidupan sehari-hari atau real life situation. Yang kedua, siswa dapat melihat relevansi teknologi yang digunakan saat ini dengan konsep-konsep yang prinsip sains yang sedang mereka pelajari. Yang ketiga, siswa menjadi lebih kreatif
Hal ini akan terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada besarnya rasa ingin tahu mereka. Mereka juga menjadi lebih mudah dan terampil mengidentifikasi penyebab atau dampak penggunaan suatu teknologi. Yang keempat, siswa dapat melihat bahwa sains adalah alat yang dapat digunakan atau mampu memecahkan masalah-masalah. Yang kelima, siswa akan menyadari bahwa proses-proses sains penting untuk dipelajari karena mereka merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai dalam tujuan memecahkan suatu masalah. Yang kelima, yang terakhir yaitu siswa akan mempunyai retensi yang kuat terhadap pembelajaran yang dilangsungkan karena berlandaskan konstruktivisme dan kontekstual. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembelajaran kita di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.